Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asyikh wal asatita, wabil khusus yang sangat saya muliakan dan sangat saya takdimi, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati dan sangat saya takdimi yakni Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati dan sangat saya takdimi yakni Ustadz Abu Yazid MHI selaku dosen pengapu di mata kuliah Tafsir Ahkam, sekaligus beliau adalah Wakil Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan juga teman-teman dari Prodi PM yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah ditentukan oleh dosen pengapu, di mana kami menerima tugas untuk menjelaskan tentang bab-bab yang telah ditentukan di dalam surah Al-Baqarah. Namun pada kesempatan kali ini bab yang akan saya jelaskan yaitu tentang orang-orang yang memakmurkan masjid atau yang disebut takmir masjid. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang surah Al-Baqarah, di mana surah itu menjelaskan orang-orang yang memakmurkan masjid dan juga menjelaskan sebaliknya, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang yang beribadah di dalam masjid. Baik, saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yadhkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum aw yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Yang artinya, kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Kata Allah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang menghalang-halangi orang yang beribadah di dalam masjid dan berusaha untuk merobohkannya. Kata Allah, mereka itu tidak pantas memasuki kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Maka mereka itu, orang yang menghalang-halangi tersebut, akan mendapatkan hinaan di dunia dan akan mendapatkan azab siksa yang berat di akhirat nanti. Jadi mengenai ayat ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang senantiasa menjaga keaktifan di dalam masjid tersebut, pahalanya sangat berlimpah sekali. Dan juga sebaliknya, orang-orang yang menghalang-halangi untuk beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mencegah untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid tersebut, maka Allah akan memberikan hinaan di dunia. Lebih-lebih Allah akan memberikan siksa yang berat nanti di akhirat. Seperti apa contohnya? Orang-orang yang menghalang-halangi untuk beribadah di dalam masjid
Yaitu contohnya kalau masa dulu itu mayoritas mungkin mayoritas semuanya umatnya itu Islam, lebih banyak Islamnya. Tapi kalau mungkin sekarang itu minoritas Islamnya, kebanyakan yang tidak seluruhnya Islam. Kemungkinan seperti itu. Jadi seperti apa contohnya mengenai orang-orang yang menghalang-halangi untuk beribadah di dalam masjid? Ya contohnya mengadakan sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut tidak bersangkutan dengan sholat 5 waktu, ataupun bisa dikatakan kegiatan itu adalah kegiatan seperti pertemuan dalam acara-acara yang tidak bersangkutan dengan ibadah kepada Allah, ataupun rapat yang dianggap oleh sekitarnya itu adalah baik, namun seakan-akan orang-orang yang ingin beribadah ke dalam masjid tersebut itu malu karena ada acara tersebut, sehingga orang yang ingin beribadah, orang yang ingin sholat dalam masjid tersebut pulang, tidak jadi beribadah di dalam masjid tersebut. Maka itu juga disebut menjadi penyebab atau menjadi penghalang bagi orang yang ingin beribadah di dalam masjid tersebut. Juga ada yang mempengaruhi orang yang ingin beribadah di dalam masjid tersebut. Contohnya seperti memberikan omongan sehingga orang yang ingin beribadah tersebut terpengaruh. Jangan beribadah di masjid itu. Katakanlah di situ masjidnya dikatakan tidak suci, atau masjidnya tidak terawat, lebih baik sholat di masjid lain. Seperti itu akan menjadi terpengaruh orang itu, sehingga orang tersebut tidak beribadah di dalam masjid itu. Sedangkan apa yang disampaikan oleh orang itu tidak sesuai. Masjidnya itu suci dan bersih, sedangkan orang yang menyampaikan itu masjidnya tidak suci dan tidak bersih. Akhirnya orang itu ragu, di mana saya ingin sholat di situ, tapi katanya masjidnya tidak suci dan tidak bersih. Saya khawatir nanti kalau saya sholat di situ, sholat saya jadi batal. Lebih baik saya sholat di masjid lain saja. Ya, itu adalah orang-orang yang menghalang-halangi untuk beribadah kepada Allah di dalam masjid tersebut. Maka orang itu, kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 114, di situ sudah Allah sampaikan orang tersebut akan mendapatkan hinaan di dunia, lebih-lebih akan mendapatkan siksaan yang berat nanti di akhirat. Dan siapakah orang-orang yang memakmurkan masjid? Nah, di situ adalah takmir masjid. Di sini kan babnya menjelaskan tentang takmir masjid. Siapa takmir masjid itu? Takmir masjid adalah orang yang mendapatkan amanah dari jamaah untuk menjaga kemakmuran dalam segi kegiatan mengenai ibadah di dalam masjid tersebut, baik dalam pembangunan, kebersihan, dan kegiatan-kegiatan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan nas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.